Bayangkan, jalanan kosong saat fajar menyingsing. Kabut masih malas bangun dari tidurnya, dan tiba-tiba sebuah kilat oranye melesat memecah keheningan. Itu bukan mimpi, itu McLaren 750S, sang seniman kecepatan dari Woking Inggris yang tidak hanya mengejar angin, tapi meninggalkannya tertinggal jauh di belakang. McLaren 750S adalah penerus dari 720S yang legendaris, mobil yang telah mengubah cara kita memandang supercar. Tapi 750S bukan sekedar facelift atau tempelan baru. Ini adalah evolusi yang menjeritkan performa, keindahan, dan kecerdasan teknik dari setiap pori karbonnya. Dirilis pada tahun 2023, 750S adalah interpretasi McLaren terhadap sebuah supercar murni. Didesain untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih intens, lebih ringan, lebih cepat, dan lebih intuitif daripada pendahulunya. McLaren bahkan mengklaim bahwa ini adalah mobil produksi paling ringan di kelasnya. Dan tahu nggak, ini bukan bualan, itu kenyataan. Ketika pertama kali menatap 750S, ada sesuatu yang terasa menghipnotis. Seperti melihat seekor jaguar yang siap menerkam di balik semak. Agresif, tapi anggun. Kuat, namun elegan. Setiap lekukan pada bodinya seperti puisi yang ditulis angin. Aerodinamika bukan cuma desain di sini. Ia menjadi karakter, jiwa, dan napas mobil ini. Front splitter lebih tajam, intake udara yang membesar, hingga rear wing yang lebih aktif dan lebar. Semuanya bekerja sama menciptakan downforce yang membuat mobil ini seolah menempel di aspal. Tapi tunggu, ini belum selesai. Lupakan pintu biasa. 750S tetap mempertahankan ciri khas McLaren, yaitu pintu dihedral yang membuka ke atas seperti sayap naga mekanik. Setiap detail pada 750S, dari serat karbon yang diekspos hingga lampu depan yang menyipit penuh niat, adalah bentuk cinta antara seni dan sains. Oke, mari kita masuk ke jantungnya. Di balik tubuh ramping ini bersemayam mesin V8 4 liter twin turbo yang kini memuntahkan 750 horsepower, lebih besar dari 720S yang cuma 720 horsepower. Torsinya sekitar 800 Nm. Siap menendang punggungmu ke jok hanya dalam hitungan detik. Akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam hanya perlu 2,8 detik, dan 0 ke 200 km per jam ditempuh dalam 7,2 detik. Angka-angka ini bukan hanya sekedar statistik. Ini adalah dentuman jantung. Ini adalah momen ketika dunia seakan melambat, dan kamu melaju lebih cepat dari waktu. Tapi yang membuat 750S lebih istimewa bukan hanya kekuatannya, tapi bagaimana kekuatan itu disalurkan. Berkat transmisi 7 percepatan dual clutch yang ultra cepat, serta sistem kontrol traksi yang nyaris membaca pikiranmu, setiap perpindahan gigi adalah ledakan presisi. Salah satu fitur paling mengesankan dari McLaren 750S adalah bobotnya. Dengan berat kering hanya 1277 kg, mobil ini lebih ringan sekitar 30 kg dibanding 720S. Dan McLaren berhasil mencapai ini tanpa kompromi kenyamanan. Struktur monokok carbon fiber yang mereka sebut monocage 2 membuat chassis mobil ini kaku namun ringan. Bahkan, sistem suspensinya pun menggunakan Proactive Chassis Control 3, teknologi suspensi hidrolik canggih yang bisa menyesuaikan kekakuan dan kenyamanan dalam waktu nyata. Masuk ke dalam kabin 750S, dan kamu akan merasa seperti sedang duduk di kokpit jet pribadi, tapi dengan sentuhan kemewahan yang tidak berlebihan. Semua tertata rapi, fokus pada pengemudi, dan minim gangguan. Layar instrumen digital kini terintegrasi langsung dengan kolom kemudi, dan ada tombol fisik di sisi kiri dan kanan untuk mengganti mode berkendara. Mau mode comfort buat jalan santai, sport untuk kenikmatan agresif, atau track untuk menantang sirkuit.
tinggal pencet. Kursinya yang dibuat dari karbon bukan hanya ringan, tapi juga nyaman. McLaren memberikan opsi kursi touring jika kamu lebih suka kenyamanan daripada bobot ringan. Tapi hey, siapa yang mau santai kalau punya 750 tenaga kuda? Sistem infotainmentnya juga ditingkatkan dengan antarmuka yang lebih responsif dan layar sentuh yang lebih besar. Tapi jujur aja, kalau kamu beli 750S untuk mendengarkan Spotify, kamu mungkin salah beli mobil. Karena musik terbaik dari 750S adalah raungan mesinnya sendiri. McLaren tidak pernah membuat mobil untuk sekedar keren-kerenan. Mereka membuat mesin yang bisa membuat hati kita bergetar. Filosofi mereka berakar pada dunia balap Formula One, di mana setiap gram, setiap milimeter, setiap detik berarti segalanya. Dengan 750S, McLaren ingin memberikan pengemudi kendali penuh. Bukan sekedar mobil yang cepat di garis lurus, tapi juga lincah di tikungan, stabil di kecepatan tinggi, dan menari-nari di jalan gunung. Kalau kamu bertanya, bagaimana dengan Ferrari 296 GTB atau Lamborghini Huracan Tecnica? Maka jawabannya iya, mereka memang rival di atas kertas. Tapi 750S adalah binatang yang berbeda. Ia bukan tentang kemewahan yang mencolok atau suara knalpot yang bikin alarm mobil tetangga menyala. 750S adalah tentang rasa, tentang presisi, tentang menyatu dengan mesin dan jalan. Ferrari dan Lamborghini mungkin mereka seperti konser rock dan opera. Tapi McLaren, dia adalah solo gitar jazz di tengah malam. Sendu tapi menggairahkan. Harga McLaren 750S dimulai dari sekitar 324.000 US dollar, tergantung konfigurasi dan personalisasi. Mahal, tentu aja. Tapi ini bukan cuma mobil. Ini adalah pengalaman. Dan bagi mereka yang mengerti, harga hanyalah angka. Lagi pula, kamu tidak membeli 750S untuk duduk di garasi. Kamu membelinya untuk membakar aspal, menantang tikungan, dan merasakan adrenalin yang tidak bisa dibeli dari kopi atau bungee jumping. McLaren 750S bukanlah mobil biasa. Ia adalah simfoni dalam bentuk mesin. Ia adalah mimpi yang dibalut karbon, suara yang menggetarkan jiwa, dan kekuatan yang bisa membuat waktu terasa melambat. Untukmu yang mengejar kecepatan bukan sebagai pelarian, tapi sebagai pemahaman, 750S adalah jawaban. Untukmu yang percaya bahwa menyetir bukan soal dari titik A ke B, tapi tentang apa yang dirasakan di antaranya, 750S adalah teman seperjalanan. Dalam dunia yang semakin didikte oleh elektrifikasi dan suara buatan, McLaren 750S hadir seperti puisi yang ditulis dengan tinta oktan, mengingatkan kita bahwa kadang, untuk benar-benar hidup, kita perlu mendengar deru mesin dan mencium aroma aspal yang baru terbakar. Bagaimana menurut kalian? Semoga video ini bisa menambah wawasan buat kalian. Like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan tentang pembahasan otomotif selanjutnya. Gua Icat pamit undur diri. See you in the next episode.